Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pemasangan EKG. Saya Dr. Ahmad Handayani, MCAT Cardio, SPJP, dari Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran UMSU. Pada video ini kita akan memperlihatkan cara melakukan pemasangan EKG yang benar, di mana pemasangan yang benar sangat penting untuk menghasilkan perekaman yang benar pula. Saya akan mempraktekkan secara langsung. Pertama sekali, tentu kita mempersiapkan alat. Alat terdiri dari mesin EKG, kemudian kabel, serta elektroda. Elektroda ini ada 6 yang akan kita tempelkan di dada pasien, dan ada 4 yang akan kita eh, tempelkan di ekstremitas atas dan bawah pasien. Kemudian jangan lupa disiapkan jeli dan juga pencukur rambut apabila dada pasien banyak berambut. Kemudian kita mempersiapkan pasien, tentu kita memberikan inform consent, Pak, saya akan melakukan pemasangan rekam jantung ke Bapak. Perekaman ini tidak berbahaya dan bertujuan untuk mengetahui kondisi jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oke, setelah pasien bersedia, kita harus melepaskan logam-logam yang ada pada pasien. Termasuk diantaranya jam tangannya, Pak, tolong dilepaskan. Apabila ada kunci kendaraannya ataupun handphone, tolong dilepaskan, Pak. Ya, ini akan kita lepaskan. Handphone nggak ada, Pak, ya? Oke, handphone juga dilepaskan. Tali pinggang ada, Pak? Nggak ada. Logam lain? Tidak ada, ya? Oke. Apabila sudah tidak ada, maka kita minta pasien kita membebaskan bagian lengan di sini dan di tangan kiri, tangan kanan kiri, dan di kaki pasien karena di daerah sini akan kita tempelkan elektroda. Oke, dan kemudian kita minta pasien untuk membuka bajunya, Pak. Mohon izin ya, dibuka bajunya ya. Ya. Nah, kemudian pertama sekali yang kita tempelkan adalah elektroda ekstremitas. Biasanya ini diberikan berbagai warna tertentu, tapi yang menjadi perhatian kita adalah tulisan yang ada di elektroda tersebut. Ada tulisan L yang artinya left. Kita akan letakkan di tangan kiri dengan penjepit ini. Dan kemudian ada yang R, yaitu yang right, berarti di tangan kanan. Dan ada yang F atau foot, itu di kaki kiri. Dan kemudian satu lagi N, netral, itu di kaki kanan. Oke, saya akan letakkan dulu agar kabelnya tidak bersilangan. Saya akan mendekatkan ke berbagai lokasi yang seharusnya. Oke, kemudian kabel ini akan kita masukkan ke elektroda. Dan kemudian kita letakkan di tangan pasien. Pak, tangannya di sini ya. Oke. Begitu juga dengan yang sebelahnya, kita akan tempelkan. Dan dua elektroda lain juga akan kita tempelkan. Yang penting elektroda terpasang dengan baik dan bagian logamnya menyentuh dengan baik permukaan kulitnya agar perekaman yang dihasilkan juga mulus. Bolehkah menggunakan jeli? Boleh saja. Di kesempatan ini boleh kita letakkan jeli terlebih dahulu untuk memberikan perekaman yang lebih baik. Kadang kalau sentuhan di kulitnya sudah baik, tidak dilakukan jeli juga tidak mengapa. Oke, ini tangannya dibuka gini, ya. Oke, nanti kita akan lihat perekamannya. Nah, ini yang untuk ekstremitas. Kemudian ini yang penting untuk di bagian dada. Ini sangat penting untuk kita mengetahui lokasi pemasangannya, di mana V1 itu berada di selaiga keempat. Kita ketahui yang pertama kali selaiga yang kita raba ini, ya, kemudian kita cari selaiga keempat, dan kita akan memasang sadapan dada sesuai dengan
urutannya. Ada V1, V2, V3, V4. Nah, kalau warna kadang bisa berubah-berubah dan di sini tulisan yang digunakan adalah C. Jadi saya letakkan dulu di daerah terkait C6 di samping, kemudian C4, C5 dan C1. Nah, kita meraba selaiga pasien, selaiga kedua, selaiga ketiga, dan selaiga keempat. Nah, di sini kita akan melakukan pemasangan dan terlebih dahulu kita meletakkan jeli. Ya, izin ya Pak ya. Oke. Nah, ini untuk meningkatkan perekatan dan konduksi listrik yang dapat direkam. Ini tulisannya C1, kita letakkan di ICS 4 ya, di bagian linea parasternalis kanan. Kemudian kita ke ICS 4 yang sebelahnya di linea parasternalis kiri. Kemudian di sini yang penting kita meletakkan terlebih dahulu yang ICS 4. ICS 4 itu V4, sadapan V4 maksudnya, itu berada di ICS 5 di linea mid axillaris. Jadi di pertengahan linea mid axillaris ini kita letakkan di sini dan kemudian kita memasang sadapan V3 di antaranya. Nah, izin ya Bang ya. Nah, kemudian untuk V5 dan V6 keduanya berada di ICS 5 dan yang V5 dia berada di linea axillaris anterior, yaitu di garis depan yang terjadi ketika tangan kita direkatkan ke rapat ke batang tubuh. Ini adalah V5 dan kemudian kita pasang lagi di linea axillaris mid yaitu untuk V6. Ini adalah posisi perekaman yang standar dan kemudian kita dapat melihat hasil perekamannya cukup baik di sini, di mana pada alat yang kita gunakan dia menghasilkan perekaman, dia dapat menunjukkan apakah lokasi yang dilakukan penempelan atau peletakan elektrodanya sudah tepat atau belum. Di sini mesin menyatakan peletakannya sudah tepat. Dan kemudian kita akan melakukan pencetakan EKG. Kita tinggal menekan tombol start, tapi kita harus memastikan beberapa hal, yaitu kalibrasi, yaitu voltase dan kecepatan berada dalam voltase yang tepat, yaitu 1 mV dan 25 mm per detik. Di sini biasa akan terlihat di sini, ini voltasenya masih setengah, saya akan naikkan menjadi 1. Ya, sudah. Ya, ini untuk perekaman sadapan panjangnya, irama, dapat kita lihat. Dan kemudian kita akan merekam 12 leadnya. Dapat terlihat bahwa dia merekam sadapan 1, sadapan 2, sadapan 3, sadapan AVR, AVL, dan AVF. Kemudian dia merekam V1, V2, V3, kemudian V4, V5, hingga V6. Dan perekaman selesai, kita dapat mengambil alatnya. Untuk memastikan bahwa perekaman kita tepat, sekali lagi kita harus meng-cross-check, yaitu gelombang P positif di sadapan 2 dan gelombang P negatif di sadapan AVR. Apabila itu sudah terpenuhi dan kemudian perekaman yang kita hasilkan cukup mulus, artinya tidak banyak artefak ataupun interferensi listrik lain yang terekam, maka ini sudah memadai dan perekaman selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada pasien dan kita menjelaskan, Pak, di sini perekamannya sudah selesai. Perekaman ini akan dibaca dan diinterpretasikan oleh dokter yang berkompeten di bidang ini.